Om Swastiastu. Sebelum kami memulai presentasi kali ini, adapun tujuan dari dibuatnya video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi sektor publik. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas 2A akuntansi sore yang beranggotakan 3 orang, yaitu dengan saya sendiri, Nima Denariani dengan NIM 21020222623. Di sini saya juga selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Adapun rekan saya lainnya yaitu Putu Etika Wulandari dengan NIM 21020222631 dan terakhir Putu Karisma Darmayanti dengan NIM 21020222649. Adapun pokok bahasan kita yakni jenis-jenis laporan keuangan berdasarkan beberapa peraturan yang dikenal dalam akuntansi sektor publik termasuk di dalamnya pemerintah. Nah, terdapat 5 subpokok bahasan yang akan kita bahas kali ini, yaitu yang pertama mengenai definisi laporan keuangan sektor publik, yang kedua jenis laporan keuangan sektor publik, yang ketiga sistem pelaporan akuntansi pemerintah, keempat ada tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik, dan yang terakhir kita juga akan membahas perbedaan laporan keuangan sektor publik dengan sektor swasta. Sebelum kita lanjut ke bahasan mengenai jenis-jenis laporan keuangan sektor publik, tentu kita harus mengetahui dulu definisi dari laporan keuangan sektor publik. Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Dilihat dari sisi internal organisasi, laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Akuntansi sektor publik bertujuan untuk memberikan informasi yang bertujuan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, dan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan serta untuk memberi informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Selanjutnya yakni jenis laporan keuangan sektor publik. Jenis laporan keuangan sektor publik yang minimal dan terintegrasi meliputi yang pertama yakni laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, utang, serta modal pemilik selama satu periode. Secara minimum, laporan modal pemilik selama satu periode. Secara minimum, laporan posisi keuangan harus memasukkan pos-pos yang menyajikan jumlah seperti properti, pabrik dan peralatan, aktiva tidak berwujud, aktiva keuangan, investasi yang diperlakukan dengan metode ekuitas, persediaan, pemulihan transaksi non-pertukaran termasuk pajak dan transfer, piutang dari transaksi pertukaran, dan lain-lain. Yang kedua yakni laporan kinerja keuangan atau laporan surplus defisit. Laporan kinerja keuangan merupakan laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama satu periode tertentu. Laporan kinerja keuangan minimal harus mencakup pos-pos berikut ini, yakni yang pertama pendapatan dari aktiva operasi, surplus atau defisit dari aktiva operasi, biaya keuangan, surplus atau defisit neto saham dari asosiasi dan joint venture yang menggunakan metode ekuitas. Yang kelima, surplus atau defisit dari aktivitas biasa, serta pos-pos luar biasa. Yang ketiga yaitu laporan perubahan aktiva atau ekuitas neto. Laporan perubahan aktiva atau ekuitas neto menggambarkan kenaikan atau penurunan kekayaan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Pendapatan dan biaya lainnya diakui secara langsung sebagai perubahan aktiva atau ekuitas neto dari setiap kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Yang keempat yakni laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, pembiayaan, dan kegiatan investasi. Yang terakhir yakni kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
Dan pemaparan materi mengenai definisi dan jenis-jenis laporan keuangan sektor publik yang dapat saya jelaskan. Untuk sub pokok bahasan berikutnya, yakni mengenai sistem pelaporan akuntansi pemerintah, akan dijelaskan oleh rekan saya, Putu Etika Wulandari. Untuk etika, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nimade Naryani dengan materi sistem pelaporan akuntansi pemerintah. Yang pertama yaitu laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP, di mana laporan ini merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, arus kas, dan CALK atau catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Nah, di sini ada pun komponen dari LKPP yang berbasis akrual, yaitu yang pertama, laporan pelaksana anggaran, laporan realisasi anggaran. Yang kedua, laporan realisasi anggaran itu sendiri. Yang ketiga, laporan finansial. Dan yang keempat, catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, sistem pelaporan akuntansi pemerintahan yang kedua yaitu laporan keuangan pemerintah daerah, di mana laporan keuangan ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Nah, di sini ada pun komponen laporan keuangan pemerintahan daerah, yaitu yang pertama, laporan realisasi anggaran, yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang ketiga, neraca, yang keempat, laporan operasional, yang kelima, laporan arus kas, yang keenam, laporan perubahan ekuitas, yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan. Nah, adapun tujuan dari laporan keuangan sektor publik yaitu diantaranya menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah. Yang kedua, menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintah dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Yang ketiga, memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang diisyaratkan. Yang keempat, memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan dari operasional. Yang kelima, memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan keorganisasian. Yang keenam, memberikan informasi guna pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan. Dan yang terakhir, memberikan informasi guna mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Nah, selanjutnya, adapun fungsi laporan keuangan yaitu diantaranya yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan atau compliance dan stewardship, yaitu memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa. Yang kedua, akuntabilitas dan laporan retrospektif atau accountability dan retrospective reporting, yaitu di mana memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen. Yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi atau planning and authorization information, di mana di sini memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang, juga memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. Fungsi yang selanjutnya yaitu kelangsungan organisasi atau viability, di mana laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan penyediaan barang dan jasa atau pelayanan di masa yang akan datang.
Kemudian, hubungan masyarakat atau public relation, di mana laporan keuangan ini berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat, juga sebagai alat komunikasi antara publik dan pihak yang berkepentingan. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Karisma Darmayanti. Untuk Karisma, waktu saya persilahkan. Subpokok yang terakhir yaitu perbedaan laporan keuangan sektor publik dengan laporan keuangan sektor swasta akan disampaikan oleh saya, yaitu Putu Karisma Darmayanti dengan NIM 210202269 absen 11. Pertama-tama kita mulai dari laporan keuangan sektor publik. Terdapat beberapa ciri-ciri yang akan membedakan laporan keuangan sektor publik dengan laporan keuangan sektor swasta. Yang pertama yaitu laporan keuangan sektor publik lebih fokus pada finansial dan politik. Yang kedua yaitu kinerja diukur secara finansial dan non-finansial. Yang ketiga yaitu pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat luas. Yang keempat yaitu berfokus pada organisasi. Yang kelima yaitu melihat ke masa depan secara detail. Yang keenam yaitu aturan pelaporan ditentukan oleh Departemen Keuangan. Yang ketujuh yaitu laporan diperiksa oleh Treasury atau perbendaharaan. Dan yang kedelapan yaitu cash accounting. Selanjutnya yaitu laporan keuangan sektor swasta. Terdapat beberapa ciri yang akan membedakan dengan laporan keuangan sektor publik yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu fokus pada finansial. Yang kedua yaitu sebagian besar kinerjanya diukur secara finansial. Yang ketiga yaitu pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur. Yang keempat yaitu berfokus pada organisasi secara keseluruhan. Yang kelima yaitu aturan pelaporan ditentukan oleh undang-undang, standar akuntansi, pasar modal, dan praktik akuntansi. Yang keenam yaitu laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen. Dan yang terakhir yaitu actual accounting. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentasi kami mengenai jenis-jenis laporan keuangan berdasarkan beberapa peraturan yang dikenal dalam akuntansi sektor publik. Kami mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja selama pemaparan materi. Akhir kata kami akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.